Hello Technolovers, apa kalian tahu kalau peluru kendali atau rudal merupakan senjata roket militer yang bisa dikendalikan atau memiliki sistem pengendali otomatis untuk mencari target atau menyesuaikan arah? Ya, senjata roket militer bisa dikendalikan otomatis guys. Penasaran bagaimana cara kerja peluru kendali anti pesawat? Tanpa berlama-lama lagi, berikut akan kita ulas. Secara umum, rudal berbentuk silinder panjang dengan ujung lancip. Untuk ujung lancipnya ini mengurangi drag atau hambatan udara. Sementara bentuk penampang lingkaran memberikan kekuatan yang optimal. Hal ini dikarenakan dengan bentuknya yang lingkaran, sehingga beban tekanan menjadi merata, sehingga menghasilkan kekuatan optimal. Maka dari itu kita tidak bisa membuat bentuk rudal dengan seenaknya. Misalnya bentuk bintang ya guys. Kemudian untuk bagian vital dari rudal adalah sensor, yang dimana pada sensor itu berfungsi untuk mendeteksi dan melacak sasaran, atau sering juga disebut sebagai seeker. Umumnya sensor ini terletak di bagian paling depan. Diketahui ada berbagai macam jenis sensor yang digunakan pada rudal. Di antaranya adalah sensor inframerah, radar baik aktif maupun pasif, TV kamera, sensor laser. Selanjutnya, hasil deteksi dari sensor ini kemudian diolah di bagian sistem kontrol. Sistem kontrol ini pada dasarnya adalah sebuah komputer. Pada komputer ini telah dirancang khusus untuk rudal. Selain programnya juga dalam bentuk, di mana bentuknya yaitu berupa silinder mengikuti bentuk airframe dari rudal. Jadi kita tidak bisa ya menggunakan CPU atau laptop sebagai komputer. Bayangin aja, pasti bentuknya bakalan aneh. Untuk hasil pengolahan data dari sistem kontrol, digunakan untuk mengarahkan rudal ke sasaran dengan cara membelokkan arah terbang rudal ke arah target. Kemudian untuk membelokkan rudal bisa menggunakan sirip rudal. Tak hanya itu, ternyata bisa juga dengan membelokkan arah semburan roket dengan jet fan, atau dengan langsung membelokkan nozzle dengan vectoring nozzle. Kemudian untuk baterainya, fungsi baterai ini adalah sebagai sumber listrik bagi komputer pada rudal, karena tidak mungkin bukan menggunakan colokan listrik atau membawa genset. Berikutnya adalah bagian pendorong pada rudal yang berguna untuk rudal dapat terbang menuju sasaran. Mesin pendorong pada rudal adalah roket. Untuk rudal yang berukuran kecil umumnya digunakan roket berbahan bakar padat. Kemudian untuk rudal berukuran besar, misalnya rudal balistik menggunakan bahan bakar cair. Selain roket, ada juga loh rudal dengan pendorong mesin jet, baik tipe ramjet, turbojet maupun turbofan. Pendorong mesin jet umumnya digunakan dalam rudal jelajah. Yang terakhir adalah hulu ledak atau warhead, yang dimana hulu ledak ini akan meledak ketika rudal mengenai target. Berikut beberapa jenis rudal. AIM-9 Sidewinder. Rudal pencari panas atau rudal dengan sistem kendali inframerah. Salah satu contohnya adalah rudal AIM-9 Sidewinder. Diketahui rudal Sidewinder merupakan rudal yang menggunakan sistem pengendali infrared homing, yang dimana rudal ini dapat mendeteksi pancaran sinar inframerah dari target. Radiasi inframerah dihasilkan oleh panas. Karena pesawat jet menghasilkan semburan udara panas dari mesin jetnya, maka radiasi inframerah yang dihasilkan cukup besar untuk dideteksi dari kejauhan. Maka untuk mendeteksi radiasi inframerah ini, di ujung depan rudal Sidewinder terdapat sensor inframerah. Pada prinsipnya sama dengan sensor CMOS dan CCD pada kamera, yang dimana merubah gelombang elektromagnetik cahaya menjadi sinyal-sinyal listrik. Namun, bedanya sensor ini sensitif pada cahaya inframerah bukan cahaya tampak. Karena itu, material untuk sensor inframerah ini berbeda dengan sensor pada kamera. Jenis material yang digunakan sebagai bahan sensor adalah indium antimonide, mercury cadmium telluride, indium gallium arsenide, dan vanadium oxide. Kemudian, untuk meningkatkan sensitivitas deteksi pada noise inframerah harus dihilangkan, termasuk noise dari panas sensor itu sendiri. Maka dari itu, sensor tersebut saat akan digunakan harus terlebih dahulu didinginkan. Untuk beberapa varian, Sidewinder itu sendiri dibekali dengan tabung gas argon sebagai pelindung sensor. Seperti pada varian lainnya menggunakan nitrogen cair, tapi nggak pakai es batu ya. Dalam situasi pertempuran, rudal ini diaktifkan. Kemudian, sensor pada rudal akan mencari dan mendeteksi radiasi inframerah dari pesawat musuh. Saat rudal masih terpasang pada pesawat, hasil deteksi sensor ini dikirim ke sistem komputer pesawat antara rudal dengan pesawat tempur, yang membawanya dihubungkan dengan kabel yang disebut umbilical cord atau biasa disebut tali pusat. Di mana ketika rudal ditembakkan, colokan pada kabel ini akan terlepas tapi tidak perlu dikubur. Pada rudal seri terbaru, sensor ini dapat mengarah hampir 90 derajat dari arah sumbu rudal. Dengan demikian, sasaran yang dapat dideteksi dan dikunci oleh rudal tidak harus berada di arah depan, bisa juga di arah samping, bawah, atau atas.
Ketika sasaran berada tepat di arah sensor, ini berarti sasaran telah terkunci. Pilot tinggal menekan tombol untuk menembakkan rudal. Saat pilot mengatakan, maka perintah akan terkirim dari sistem komputer pesawat ke rudal untuk menyalakan roket. Roket pun menyala dan rudal meluncur. Rudal Sidewinder ini menggunakan roket yang bernama MK36, yang merupakan buatan Alien Tech System. Ini adalah bahan bakar pada solid fuel rocket. Propellan roket ini adalah HTPB. Diketahui propellan RS HTPB ini memiliki energi besar, tapi bukan sekelas roket kembang api lebaran ya. Tenaga semburannya mampu melesakkan rudal hingga kecepatan Mach 2,5. Untuk harga satu rudal Sidewinder tipe AIM-9X ini dibanderol $472.000 atau setara dengan 7 miliar rupiah. Rudal AIM-120 AMRAAM. Berikutnya adalah rudal AIM-120 AMRAAM, merupakan rudal BVR yang artinya rudal yang dirancang mampu menembak pesawat musuh dalam jarak jauh, di luar jarak pandang manusia. Yang dimana rudal ini memiliki jarak tembak lebih dari 37 km. Satu tembakan dalam jarak jauh, AMRAAM menggunakan sistem kendali 2 tahap. Tahap pertama adalah internal guidance, dan tahap yang kedua menggunakan active radar homing. Kemudian untuk cara kerja dari rudal AMRAAM ini adalah, pertama, pesawat tempur mendeteksi sasaran dengan menggunakan radar yang terdapat pada pesawat tempur tersebut, yang dimana pada pesawat tempur ini memiliki jangkauan cukup jauh. Seperti contoh pada radar AN/APG-68 pada pesawat F-16 terbaru, yang mampu mendeteksi lawan pada jarak 296 km. Dari deteksi tersebut didapatkan data-data pesawat terbang musuh yang meliputi jarak arah dan kecepatan. Saat diluncurkan, AMRAAM meleset karena dorongan roket berbahan bakar padat buatan Hercules Incorporation. Roket ini mampu melesakkan rudal AMRAAM hingga kecepatan Mach 4. Rudal AMRAAM terbang ke titik yang ditentukan menggunakan sistem kendali yang disebut Internal Guidance System. Sistem ini adalah navigasi untuk mengetahui posisi berdasarkan titik awal, arah, dan kecepatan, tidak tergantung atau berpedoman pada sumber eksternal. Kemudian untuk sistem Internal Guidance ini, di dalam rudal terdapat perangkat giroskop dan akselerometer. Giroskop digunakan untuk mengukur perubahan arah rudal. Karena sifatnya yang rigidity in space, yaitu selalu mempertahankan arah poros putarnya. Dikarenakan posisi giroskop tetap, maka perubahan arah rudal dapat dideteksi. Selanjutnya untuk akselerometer digunakan untuk mengukur perubahan kecepatan dari rudal. Karena rudal bisa bergerak dalam 3 aksis atau 3 sumbu, maka juga terdapat 3 aksis akselerometer. Berdasarkan input dari sensor pada giroskop dan akselerometer, sistem komputer pada rudal terus-menerus menghitung posisi rudal dan mengarahkan rudal pada titik yang dituju. Meskipun AMRAAM merupakan rudal tipe fire dan forget, namun jika memungkinkan, akan lebih efektif jika radar pesawat tempur tetap memantau pesawat musuh yang dituju selama rudal menggunakan kendali internal guidance. Jika sasaran berbelok arah, maka dapat dilakukan update terhadap jalur terbang rudal. Selain dari pesawat tempur yang meluncurkan, update ini juga bisa dilakukan pada pesawat radar seperti AWACS maupun radar di darat melalui sistem komunikasi data link 16. Ketika rudal sudah mendeteksi sasaran dan sasaran sudah berada jangkauan radar yang terdapat pada rudal, maka AMRAAM akan mengaktifkan radar yang berada di ujung rudal. Radar ini mendeteksi posisi tepat pesawat musuh yang menjadi sasaran. Dengan deteksi dari radar, sistem kendali rudal akan mengarahkan rudal menuju pesawat musuh. Diketahui rudal ini juga dilengkapi perangkat elektronik countermeasure atau ECM. Jika pesawat musuh melakukan ECM atau jamming dengan memancarkan gelombang elektromagnetik untuk mengacaukan deteksi radar, maka rudal AMRAAM akan mematikan radar aktifnya dan menggunakannya sebagai radar pasif. Dengan radar pasif ini, sumber pancaran gelombang elektromagnetik dari pesawat musuh tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengejar target. Sistem kendali rudal akan mengarahkan rudal ke sumber pancaran elektromagnetik tersebut. Jika rudal AMRAAM digunakan dalam jarak dekat, maka dapat langsung menggunakan kendali aktif radar homing sesaat setelah diluncurkan. Kemudian untuk AMRAAM sendiri, menggunakan hulu ledak WDU-33B seberat 23 kg. Hulu ledak ini menggunakan peledak PBX 180. Untuk harganya, peluru kendali jenis ini dibanderol dengan harga sekitar 37.9.476.000. Selain rudal udara, masih banyak rudal jenis lainnya. Tentunya cara kerjanya juga berbeda ya. Nah, itulah tadi ulasan mengenai cara kerja peluru kendali anti pesawat yang super duper canggih untuk melumpuhkan lawan. Menurut Teknolovers gimana nih? Yuk, dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!